Sekarang pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? Kata Allah terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai terbit fajar. Berarti Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar, adzan subuh berarti Lailatul Qadar sudah selesai. Pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Dulu Nabi SAW tahu kapan Lailatul Qadar. Dulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Kemudian ini kabar gembira, Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Maka Nabi ingin beritahukan kepada para sahabat. Tiba-tiba ada yang bertengkar sehingga Nabi dibuat lupa. Kata Nabi SAW, ya, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Saya keluar dari rumah untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, fatalaha fulan wa fulan. Ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Farufiat, akhirnya diangkat oleh Allah. Saya lupa, tidak tahu kapan. Wa asa an yakuna khairal lakum. Semoga dilupakannya aku dari kapan Lailatul Qadar ini baik bagi kalian. Faltamisuha fit tis'i was sab'i wal khams. Carilah di 9 yang terakhir dan 7 yang terakhir dan 5 yang terakhir, yaitu malam 21, malam 23 sama malam 25 ya. Jadi di sini Nabi asalnya tahu kapan Lailatul Qadar. Kemudian terjadi musibah. Pengetahuan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada yang bertengkar. Maka ini adalah buruknya bertengkar, buruknya bertikai. Seorang menjauhi pertikaian baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jangan sering bertikai karena pertikaian itu mengangkat keberkahan, mengangkat keberkahan. Lihatlah dua orang ini bertikai, akhirnya keberkahan Lailatul Qadar kapan waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tahu ya. Seharusnya kita bisa pastikan kapan malamnya, tapi sudah diangkat tidak ada yang tahu lagi, ya. Makanya antum jangan suka bertengkar, ya. Bahkan dalam skala kecil jangan bertengkar di rumah. Jangan suka bertengkar sama istri. Harus sering mengalah. Kalau antum sering bertengkar, keberkahan diangkat. Tadi berkah mau turun di rumah antum enggak jadi turun. Akhirnya yang turun utang, ya. Enggak lunas-lunas. Oleh karenanya kalau ada masalah jangan sering bertengkar, sabar, sampaikan kepada istri, sayang kita bertengkar terus ini berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya banyak rezeki, mungkin banyak berkah yang Allah mau turunkan. Dicabut gara-gara anti emosi, saya juga emosi. Sabar ya. Hidup cuma sebentar. Ente sabar dapat suami seperti saya dan saya sabar dapat istri seperti anti. Sabar, jangan sering bertengkar ya. Akhirnya Nabi tidak tahu. Tapi Nabi mengatakan, carilah di 10 malam terakhir. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nabi sempat nyari, Nabi sempat iktikaf pernah sebulan penuh. Nabi masuk di masjid, kemudian Nabi iktikaf. Nabi tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Nabi menyangka 10 hari pertama. Kemudian iktikaf ternyata belum ada. Nabi lanjut lagi, 10 hari kedua. Siapa tahu Lailatul Qadar di 10 hari yang kedua. Ternyata tidak ada. Baru Nabi dikasih tahu, ternyata Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabatku yang ingin itikaf silakan. Akhirnya para sahabat itikaf sama Nabi. Bayangkan, Nabi pernah itikaf 1 bulan full. Kita 10 hari aja belum selesai-selesai ya. Ya, Nabi pernah sebulan. Semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar. Dan kata Nabi waktu ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat, kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lakum, bisa jadi lebih baik bagi kalian. Kenapa? Ada hikmahnya. Ini musibah tapi ada hikmahnya. Seandainya Nabi kasih tahu Lailatul Qadar cuma malam 29, Nabi pastikan Lailatul Qadar malam 29, maka masjid cuma full malam ke berapa? 29. Padahal keutamaan malam 10 terakhir itu semuanya mulia. Bukan cuma pas Lailatul Qadar saja, setiap malam juga mulia. Meskipun pas malam Lailatul Qadar itu yang termulia. Sehingga akhirnya orang nanti hanya fokus pada malam tersebut. Makanya kalau seandainya diketahui malam tersebut, orang-orang pada malam-malam yang lain akan apa? Sepi. Qadarullah, Allah angkat ilmu tersebut sehingga seorang kalau memastikan pasti dapat Lailatul Qadar, dia harus setiap malam ganjil di 10 hari terakhir dia harus beristihad bersungguh-sungguh. Kalau setiap malam ganjil dia beribadah dengan sungguh-sungguh, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Namun kapan? Terjadi beberapa kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 27. Dan ini pendapat Ubay bin Ka'ab. Ya, dia berkata, ya,
Qala Ubay fi Lailatul Qadar, wallahi inni la a'lamuha. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia bersumpah, demi Allah, aku tahu kapan Lailatul Qadar. Hiya lailatu allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Dialah malam yang Rasulullah SAW suruh kita untuk beribadah di malam tersebut. Hiya lailatu sab'in wa ishrin, malam 27. Jadi ada sahabat yang bersumpah Lailatul Qadar malam keberapa? 27. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Zir bin Hubeish, dari Ubay juga, dia berkata, Sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Fakultu, aku berkata, Inna akhaka Ibnu Mas'udin yaqulu man yaqumil haula yusib Lailatul Qadar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kamu ingin dapat Lailatul Qadar? Sudah, salat tiap malam sepanjang tahun pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Pokoknya jangan ada yang bolong. Mungkin orang tanya-tanya terus dia jengkel, udah ente setiap malam salat malam setahun full pasti dapat Lailatul Qadar. Maka kata Ubay rahimahullah, semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Arada an la yattaqilan nasu. Dia hanya ingin agar orang jangan bersandar pada Lailatul Qadar. Hanya mau semangat ibadah pas Lailatul Qadar. Yang malam-malam ini tidak beribadah, salah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya sudah ente tiap malam salat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Sungguh Ibnu Mas'ud tahu Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, dia tahu. Wa annaha fil ashril awakhir, dan Ibnu Mas'ud juga tahu bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Wa annaha lailatu sab'in wa ishrin, dan dia pun tahu bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Tsumma halafa la yastathni, kemudian dia berkata, demi Allah, innaha lailatu sab'in wa ishrin, demi Allah Lailatul Qadar itu malam ke-27. Maka aku bertanya, bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Munzir? Wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, dari mana kau tahu malam 27 Lailatul Qadar? Bil alamah, ada tandanya. Au bil ayah allati akhbarana Rasulullah SAW, karena ada tanda yang pernah Nabi sampaikan kepada kami, tanda-tanda Lailatul Qadar. Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a laha. Besoknya matahari terbit, tidak kencang panasnya. Tidak kencang apa? Sinarnya. Berarti malamnya Lailatul Qadar. Ini pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi tanggal 27, malam 27. Pernah juga terjadi pada malam 21. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata, ya, aku bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian aku pun salat sabihataha, besoknya aku salat ala tinin wa ma'. Jadi Rasulullah dalam mimpi dia bermimpi, dia lihat Lailatul Qadar, besoknya subuhnya Nabi salat sujud di atas tin. Tin itu tanah yang kena air. Tanah yang kena air. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, fastahalatis sama fi tilka lailah, pada malam 21 hujan turun. Fa waqal masjid fi musalla Nabi lailatan 21. Maka angin hujan pun masuk tembus ke atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terbuat dari pelepah korma. Kemudian mengenai tanah masjid. Fa basurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi wa wajhuhu mubtali'un tinan wa ma'an. Kemudian pada waktu subuh hari Nabi salat, aku lihat Nabi selesai salat wajahnya penuh dengan becek, ya. Sebagaimana Nabi berkata, dia bermimpi Lailatul Qadar, besoknya dia sujud di atas tanah yang becek. Berarti kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah bertemu Lailatul Qadar malam 21. Paham? Malam 21. Kemudian juga malam tersebut hujan. Jadi Lailatul Qadar tidak disyaratkan tidak hujan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar, bisa jadi turun apa? Hujan. Sebagaimana dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sini, karena pernah terjadi di zaman Nabi malam 27 dan malam 21, maka diambil jalan tengah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah tiap tahun dari satu malam ke malam yang lainnya, yang penting malam-malam ganjil. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam tahun depan lagi malam 29, bisa jadi malam 25, bisa jadi sudah lewat malam 21. Bisa jadi ini malam ini Lailatul Qadar, kita enggak tahu.